Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan terhadap semuanya, di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menentukan tren dengan moving average ya. Bagaimana cara menentukan tren dengan moving average dan juga bagaimana cara kita open posisi dengan analisa moving average ya. Ini saya sudah membuka aplikasi TradingView, ini market XAU USD. Ya, kita buka di indikator, kita tambahkan moving average. Di sini saya pakai yang eksponensial, taruh 2 kali saja ya. Saya klik, double klik, lalu saya setting yang pertama. Untuk panjangnya kita 200 ya, 200. Untuk apa 200? 200 itu untuk menentukan arah tren ya. Kita pergunakan untuk arah tren atau untuk menentukan tren ya. Lalu yang satunya kita set menjadi 50. 50 ini pergerakannya agak pendek, tidak seperti 200. 200 itu panjang karena kita untuk menentukan tren, sedangkan 50 ini kita jaraknya itu pendek, lalu kita gunakan untuk menentukan open posisinya ya. Kita rubah, udahlah biru aja sudah cukup. Lalu terjadilah dua pergerakan, dua garis ya di dalam market XAU USD ya. Saya jelaskan dulu yang pertama ya. Ini bukan open ya, close sama. Dan ini hasil daripada EMA 200 dan EMA 50, EMA 200 yang berwarna merah, EMA 50 yang berwarna biru. Nah ya, EMA 200 ini berfungsi untuk menentukan arah tren, karena kalau kita pertama trading itu kita langkah pertamanya kita harus mengetahui dulu trennya itu seperti apa, trennya sedang apa. Nah ini cocok sekali untuk pemula yang sangat bingung untuk menentukan arah tren ya. Jika bingung dengan menentukan tren dengan garis trendline, kita dapat menggunakan EMA 200 untuk menentukan arah tren. Jika pergerakan harga ada di bawah EMA 200, itu artinya turun ya, tren sedang turun. Artinya kita mencari open sell ya. Jika pergerakan harga ada di atas garis EMA 200, artinya tren sedang naik dan kita mencari open buy ya, atau mencari open posisi naik, momen untuk open posisi naik ya. Itulah fungsi daripada EMA 200, sangat cocok sekali untuk pemula yang sulit menentukan tren. Lalu EMA 50 di sini ya, EMA 50 di sini berfungsi untuk menentukan kita open sell dan open buy ya. Jadi kita open sell dan open buy bagaimana di EMA 50 ini sih ya, ketika pergerakan harga menyentuh EMA 50 dan di EMA 50 dia membuat pembalikan harga seperti ini. Terlalu jauh ya. Nah, saya zoom dulu seperti ini. Melakukan pembalikan arah di area EMA 50, kita dapat lakukan open posisi sell. Kenapa? Karena syarat pertama atau poin pertama pergerakan harga ada di bawah garis EMA 200 ya. Lalu harga ketika menyentuh EMA 50 dia melakukan pembalikan arah. Di sini kita dapat melakukan open posisi sell ya. Itu cara open posisi sell. Tetapi di sini ada crossover, ada cross antar EMA 50 mengcross EMA 200 atau sebaliknya.
Ini pertanda apa jika seperti ini? Ini hanya pertanda akan adanya pembalikan arah ya, karena kan tuh kan di sini kan ada crossover juga nih, ada crossover di sini. Ini menandakan pembalikan arah ya. Ini kan trennya naik tuh, naik. Kalau cross artinya open buy-nya sudah stop, jangan open buy lagi. Saatnya kita melakukan open sell, tetapi dengan syarat ya, dengan syarat ketika harga menyentuh MA50 dia melakukan pembalikan arah, kita dapat melakukan open posisi sell. Ini hanya syarat crossover, ini hanya syarat atau pertanda tren naik ataupun tren turun sudah berakhir dan akan berlari ke tren selanjutnya, entah itu trennya naik, entah itu trennya turun lagi ya. Paham sampai sini? Oke. Saya khususkan untuk pemula ya. Di sini contoh tren sedang turun ya. Contoh tren sedang turun dan juga EMA sudah melakukan crossover. EMA sudah melakukan crossover di sini, pertanda tren naik sudah berakhir, artinya kita stop open buy-nya. Kita tahan dulu, kita tunggu dulu, lalu pergerakan harga ya, lalu pergerakan harga di sini dia mendekati area EMA50. Setelah mendekati area 50, dia melakukan pembalikan arah ya. Dia melakukan pembalikan arah. Di sini kita dapat open posisi sell ya, rekan-rekan traderku semuanya, kita dapat melakukan open posisi sell. Nah, untuk menentukan area stop loss dan take profitnya seperti biasa ya, kita anjurkan atau saya anjurkan di sini 1:2 ya. Risk reward ratio 1:2, dan untuk menentukan area stop loss-nya di mana? Di atas area EMA 200 di sini ya. Lalu untuk menentukan take profit-nya ya di bawah atau 2 kali lipat daripada area stop loss-nya ya. Nah, short position. Contoh kita di sini ya, open posisi sell 1:2. Ini kan 1%, ini 2%, ini 2% sampai sini ya, 2% sampai sini, dan ini 3%, 1:3, melebihi daripada target ya. Saran saya 1:2 saja sudah cukup ya untuk menentukan target profit dan target loss-nya ya. Ketika harga mendekati area MA50 lalu melakukan pembalikan arah, di sini kan candle naik lalu melakukan pembalikan arah, sudah ke break dia nih, set, bolehlah kita melakukan open posisi, atau juga ketika sudah menyentuh area MA50 lalu berubah candlenya, berubah warnanya, kita open posisi sell. Terus seperti itu. Nah, jika kasus seperti ini ya, itu gimana? Dia melakukan melakukan penurunan lalu mendekati area MA50, lalu kita sudah keburu open posisi sell di sini nih. Set, open posisi sell, lalu terkena stop loss 1%. 1% udah ya, lalu 1:2. Lalu terkena stop loss nih. Nah, ini kan udah 1% nih. Udah 1%, 1%, lalu ini 2%, lalu kita kena stop loss, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kita ulangi terus menerus di momen-momen berikutnya. Ya, ini kena sedikit sih ya. Ini untuk contoh open posisi sell, sedangkan untuk contoh open posisi buy juga sama ya. Nih, dia mendekati area MA50 lalu melakukan pembalikan arah. Di sini kita dapat melakukan open posisi buy. Area stop loss-nya kita taruh 1% saja. 1%, lalu take profit-nya kita 2%. Nah, persen
Terus mendekati lagi di sini kita dapat melakukan open buy lagi. Set 1%. Ya, 1%. Lah, kok ini enggak di bawah MA200 itu gimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak di bawah MA200 juga karena di sini saya menyarankan stop loss-nya 1% saja. Lalu take profit-nya 2% ya. Supaya lebih cepat juga untuk mendapatkan profit dan lebih cepat juga mendapatkan loss-nya ya. Tapi untuk risk reward rasionya boleh teman-teman atur saja, yang penting di bawah garis MA200 ya untuk stop loss-nya, dan untuk take profit-nya harus 2 kali lipat daripada stop loss-nya. Di sini stop loss-nya sekitar 2%-an ya, 2%. Lalu ya risk reward rasionya, rewardnya kita harus 4%-an, 2 kali lipatnya. Sama-sama terkena profit 1/2, masih sama. Paham nggak sampai sini? Paham nggak rekan-rekanku semuanya? Khususnya untuk pemula sampai sini. Cara menentukan tren dengan moving average dan bagaimana cara open posisinya ya. EMA 200 untuk menentukan area trend ya, dan EMA 50 untuk menentukan kita price actionnya, untuk kita melakukan open posisinya dengan syarat dia melakukan pembalikan. Nah, contoh seperti ini, ada contoh nih yang gagal ya. Set dia mendekati area EMA 50, lalu dia melakukan pembalikan. Nah, kita taruh 1%, contoh pertama 1%, lalu kita take profitnya 2%. Di sini ketembus gak? Tersentuh gak take profitnya? Enggak kan? Kan di sini pertama nih enggak tersentuh, malah yang tersentuh itu stop loss-nya. Tidak apa-apa, ini 1/2, 1% untuk loss dan profitnya 2%. Ini tersentuh area stop loss-nya. Nah, makanya mau menggunakan 1% boleh, atau mau menggunakan yang pertama saya beritahu ya, stop loss ditaruh di bawah garis MA200 ya, ini tuh. Di sini kena loss, udah kena loss. Lalu di sini juga sama kena loss. Nah, di sini kena profit kita nih, sama-sama aja ya. 1%, ini udah 2%. Nah, paham ya rekan-rekanku semuanya? Nah, mungkin sekian saja video tutorial dari saya. Semoga dapat membantu rekan-rekan trader pemula. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.